Jadi yang jelas yang terzolimi itu ya saya dan Daus Mini suami saya. Udah, itu aja. Artinya memang harus seperti apa sih gitu? Terus minta maaf. Harus yang minta maaf ya pihak sana, bukan pihak saya lah. Saya larikan ke pengacara aja deh ngomongnya kalau untuk soal itu. Jadi persoalan DNA ini, saudara Daus Mini dengan istrinya sudah merembuk dengan keluarga. Jadi keputusannya menurut klien kami, Daus Mini dengan istrinya adalah tetap ingin melanjutkan tes DNA. Nah, kalau persoalan yang kemarin disampaikan oleh Komnas HAM, sebenarnya juga kita sudah sampaikan di sana kemarin. Jadi hasilnya akan disampaikan ke keluarga besar oleh Daus Mini dengan istrinya Selvi. Nah, kalau pendapat mereka artinya saat ini berarti bertentangan dengan Komnas HAM pendapatnya dengan hasil musyawarah besar keluarga besar Daus Mini dengan istrinya. Jadi terkait dengan itu. Nah, terkait dengan permintaan maaf, seharusnya yang harus minta maaf adalah saudara Yuni. Karena selama ini yang mengganggu ketenangan kehidupan rumah tangga Daus Mini dengan Selvi adalah mereka. Jadi tidak seharusnya klien kami yang harus minta maaf, justru mereka yang harus minta maaf kepada klien kami ini. Jadi saya rasa pendapat seperti itu dari kami perwakilan dari Daus Mini dengan Ibu Selvi. Tapi kan bisa dikatakan setelah kemarin sendiri gitu kan, kita kan sudah memenuhi juga gitu kan, datang ke sana gitu kan. Artinya kan memang ada itikat baik gitu kan dari pihak kita juga untuk menanggapi hal seperti itu. Tapi kira-kira nih gitu kan, memang setelah dari itu kan sisi Yuni itu kan berkuar-kuar kembali gitu kan, malah kayak menyepelekan gitu kan dari pihak Bang Daus. Seperti apa sih komentarnya Sylvie nih? Ya biarin aja dia berkoar-koar di media. Kita tetap kok menjalankan apa yang saya sepakatkan dengan suami saya, Bang Daus Mini. Ya tetap kita jalanin kok. Nggak ada apa? Nggak ada apa ya? Nggak ada hambatan untuk Maksudnya melanjutkan. gitu. Tapi kayak semacam merasa pencemaran nama baik nggak sih? Iya, sebenarnya sih itu mencemarkan nama baik ya. Itu sudah menginjak-injak harga diri saya juga, harga diri suami saya juga. Dari postingan-postingan tersebut itu sudah apa? Menjelekkan nama baik saya lah, gitu. Nah, seperti apa nih gitu kan dengan adanya dia harus minta maaf kayak tadi abang sebut. Ya seharusnya dia dong yang minta maaf ke kami. Kita datang ke Komnas HAM aja itu udah termasuk menghargai pihak sana gitu. Seharusnya yang minta maaf ya dia, bukan saya. Dari awal pernikahan pun kan yang berbuat onar duluan kan dari pihak sana. Kecuali saya mulai duluan bikin hal-hal tersebut. Tapi kan yang membuat statement itu kan bukan pihak saya, pihak sana gitu. Lebih baik ya sana dong yang minta maaf. Kenapa saya? Saya mah termasuk terganggu rumah tangga saya. Sebenarnya sih nggak terima aja gitu, sama aja menjelekan martabat nama baik saya gitu dan suami. Bisa dikatakan kayak semacam itu loh, apa namanya, udah kayaknya dia yang pihak sana yang menang. Seperti apa nih kayak karena Bang Daus mengiyakan itu anaknya gitu. Biarin aja lah, Allah nggak tidur kok. Insya Allah bakal terungkap. Namanya aib ditutup sampai manapun bakalan keungkap kok. Allah kan nggak tidur. Kita mah pasrahin aja sama Allah. Kalau memang dia ngerasa menang ya biarin aja. artinya kan memang dia minta suatu perlindungan nih Bang ke Komnas Anak gitu kan, memang kayak semacam dia tidak mau tapi dia melindungi hal seperti itu kepada Komnas Anak gitu kan. Nah, memang harusnya seperti apa sih Bang dari segi hukum? Ya kalau sepanjang kami sih selama ini ya yang intinya mereka datang mengadukan di Komnas HAM, ya artinya kan klien kami juga kooperatif. Jadi sejauh ini menunjukkan itikat baiknya, kami diundang, klien kami Daus Mini dan istrinya diundang ke Komnas, kita datang untuk mengklarifikasi. Nah, namun kami sampaikan kemarin di sana bahwa kami tegaskan terkait dengan tentang DNA ini,
akan kami bicarakan dengan keluarga besar. Jadi Daus Mini akan membicarakan dengan istrinya dan keluarga besar, melibatkan keluarga besar terkait dengan hasil tes DNA ini. Nah, sesuai dengan kesimpulan klien kami, kalau ingin melakukan tes DNA, jadi saya rasa nggak ada salahnya karena ini adalah kehidupan rumah tangga Selvi dengan Daus. Jadi sejauh ini seperti itu sih. Dan kemarin sendiri postingan si Yuni membawa-bawa nama pengacara. Ya itu sama aja dia menyepelekan pengacara saya, kuasa hukum saya. Itu bisa aja loh dilaporkan ke jalur hukum, sama aja itu sudah mencemarkan nama baik pengacara saya, kuasa hukum. Jadi perlu saya tegaskan kalau misalnya anggapannya seperti itu, biarkanlah mereka aja. Karena selama ini kan maksudnya kita hanya menunggukan itikat baik. Tapi kalau mereka ingin melanjutkan, artinya kita siap sampai kapanpun mendampingi untuk klien kami atas kepentingan hukumnya. Jadi saya rasa seperti itu. Itu deh bisa dikatakan ini kita lagi pegang kartunya dia ya Bang ya. Betul. Tinggal ngasih ke pihak kepolisian mungkin atau seperti apa sih Bang? Selama ini kita tunggu dulu aja hasilnya tanggapannya mereka. Yang jelas hari ini kita menyampaikan bahwa menurut keinginan klien kami yang sesuai dengan pernyataan tersebut, pernyataan minta maaf, justru salah kaprah mereka itu. Yang harus minta maaf bukan klien kami, karena yang mengganggu dan mengusik ketenangan rumah tangga Daus Mini dengan Selvi adalah mereka. Jadi seharusnya mereka yang datang di sini untuk minta maaf terhadap istri Daus. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan hasil DNA tadi itu perlu kami tegaskan lagi, kalau klien kami ingin melanjutkan, artinya kan tidak ada yang melarang, tidak ada atas melarang terhadap laporan itu kalau misalkan harus dites DNA. Jadi selama ini ya kita baik-baik aja. Jadi sampai saat ini pun Bu Yuni masih berkeinginan untuk mengklarifikasi terkait hasil itu. Jadi seperti itu. Bu Selvi. Sedikit tambahan ya mengenai tes DNA. Adapun ketika kepulangan kami dari Komnas Anak kemarin, bahwa mereka sudah menyatakan bahwa itu anak kami, kata mereka. Tapi yang bisa membuktikan, emang sah secara negara itu diakui. Tapi yang bisa membuktikan itu anak dari Daus atau bukan, hanya dengan melalui satu-satunya cara, itu tes DNA. Dan adapun kepulangan kami dari sana, kita rembuk bersama keluarga dan kerabat semua, kita memutuskan hal itu untuk dilakukan tes DNA nantinya. Seperti itu. Ya secepatnya, gimana kita mau tes DNA ya, ketemu anaknya aja susah gitu. Artinya memang ya dari pihak sana ini mungkin nggak memperbolehkan untuk ketemu sama Bang Daus gara-gara mungkin ketakutan dengan harus Tes DNA tes DNA atau gimana? bisa jadi. Ya saya rasa kalau seharusnya nggak perlu ketakutan. Karena kan mereka yang memulai, kenapa harus ketakutan? Kita kan hanya menjalani saja. Yang jelas kita, apapun yang kita ucapkan, apapun klien kami yang ucapkan, artinya kan komit terhadap hal itu. Jadi saya rasa nggak perlu ada ketakutan dari pihak sana. Jadi seperti itu. Satu lagi pesannya buat si Yuni seperti apa supaya dia nggak berparpar lagi di sosmed? Ya untuk Mbak Yuni, tolonglah udahlah gitu, jangan mengganggu lagi rumah tangga aku, rumah tangga Bang Daus, Mini dan saya gitu. Bagaimanapun Bang Daus mau punya keluarga yang bahagia gitu, tentram kayak orang-orang lain lah gitu. Maksudnya udahlah gitu, jangan posting-posting mancing-mancing orang lagi. Udah itu aja lah, nggak mau banyak ngomong. Tapi bisa dikatakan sekarang lagi berkaitan dengan nafkah-nafkah gitu kan. Terus di Oki sendiri sudah ada belum sih bukti-bukti yang kayak cerita transferan segala macam? Ada kok, ada bukti transferannya. Dari pihak abang sendiri nih bang, kira-kira akan nggak sih mengeluarkan gitu atau gimana gitu untuk barang-barang bukti kayak semacam bukti transfer? Karena kan pihak Yuni sendiri kan memang mengajukan mana transferannya? Ya selama ini bukti-buktinya sebenarnya sudah ada. Cuma kan artinya ini persoalan Daus Mini dengan anaknya, dengan Selvi, itu kan seharusnya nggak perlu diumbar ke orang lain. Ini kan persoalan aib keluarga. Jadi sebetulnya kita bicarakan baik-baik. Dan persoalan nafkah itu sebenarnya sih, siapa sih yang nggak mau ingin menafkahi anaknya? Anak itu nggak ada namanya bekas anak. Anak pada dasarnya tetap anak. Jadi sampai kapanpun anak tetap mencari orang tuanya nanti.
Jadi mungkin memang pada saat ini kalau ada keterlambatan atau menurunan, karena kan siapa sih yang nggak kena dampak COVID hari ini kan, sampai saat ini kan. Cuma sampai sekarang ya menurut pengakuan klien kami masih tetap menafkahi kok. Kalau untuk bukti-bukti transfer, saya rasa Bu Selvi sudah memegang semua bukti-buktinya. Cuma kan kita nggak perlu mengobrak-abrik di expose ke media. Itu kan persoalan keluarga. Jadi tidak selayaknya lah, tidak patut untuk kita ekspos ke media. Jadi seperti itu. Karena kita masih menghargai juga pihak sananya. Nah, jadi seperti itu. Kalau dari tanggapan kami dan klien kami mewakilinya seperti itu. Boleh Vi? Jadi yang jelas yang terzolimi itu ya saya dan Dausmini suami saya. Udah, itu aja. Artinya memang harus seperti apa sih gitu? Minta maaf. Harus yang minta maaf ya pihak sana, bukan pihak saya lah.